Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama aku Vera. Di video kali ini aku akan bahas tentang yang kalian gak ketahui tentang dunia flight attendant. Yang keempat, sebelum dan sesudah terbang, apa aja sih yang dilakuin flight attendant? Terbang itu dibagi menjadi 3 tahap, pre-flight, in-flight, dan post-flight. Namanya juga pre, jadi pasti apa aja yang kita lakuin sebelum terbang. Banyak banget yang dilakuin oleh seorang flight attendant sebelum terbang. Di antaranya ketika briefing itu biasanya dibagikan posisi-posisi. Dibagikan posisi pun nggak sembarangan, tapi berdasarkan seniority ataupun berdasarkan title yang didapat. Flight attendant itu ada titlenya masing-masing. Ada yang disekolahkan Yankee Class. Yankee Class itu ekonomi. Terus ada yang namanya J Class, itu business class. Ada juga FC, artinya first class gitu. Jadi nggak sembarang ekonomi bisa kerja di bisnis atau first class bisa kerja di ekonomi. Nggak seenaknya kayak gitu juga. Jadi berdasarkan pengalaman juga, berdasarkan seniority, semua berdasarkan pertimbangan dari flight service manager maupun captain. Habis itu kita bakal kerja berdasarkan job desk kita masing-masing. Contoh kerjaan sebelum terbang itu diantaranya kita prepare segala macam service yang akan dilakukan ketika in flight, dimulai dari mempersiapkan jumlah makanan itu pas nggak dengan kuantiti penumpang yang akan masuk, terus juga kuantiti air yang ditampung di dalam tangki pesawat itu udah full atau belum, terus juga service-service lainnya bakal kita berikan, diantaranya misalnya pesawat dilengkapi dengan monitor hiburan seperti bisa nonton film, itu kita cek semuanya apakah itu berfungsi dengan baik atau enggak, terus kursi penumpang ada noda atau enggak, semua hal-hal sensitif seperti itu bakal kita cek, baik itu dari segi safety-nya maupun security-nya. Jadi kayak ada item-item yang mencurigakan nggak di pesawat, yang mungkin lupa ambil atau sengaja menaruhkan sesuatu di dalam pesawat, kita nggak pernah tahu. Jadi kita sebagai cabin crew tugasnya banyak banget, kita harus memonitor semua pesawat kalau pesawat itu aman dan layak terbang. Karena kalau misal kita menyepelekan, misalnya airnya lupa cek atau ya udah cincailah setengah juga cukup lah gitu, dengan penerbangan 7 jam misalnya, dengan air setengah nggak cukup, dan di tengah-tengah kalian terbang di atas pesawat airnya habis, kalian juga kewalahan, kalian nggak bisa tinggal buka pintu ngambil air di luar gitu, karena udah berada di ketinggian sekian puluh ribu kaki. Untuk mengisi air di tangki pesawat tuh nggak semudah itu, banyak prosedur dan pertimbangan yang bakal dilakukan oleh seorang kapten untuk turun tiba-tiba di suatu destinasi yang bukan destinasi tujuan akhirnya, namanya divert. Apalagi kalau ngecek makanan itu harus hati-hati banget, karena kadang makanan yang datang itu jumlahnya nggak sesuai dengan penumpang yang masuk. Kalau misal kita nggak mengecek dengan benar dan ternyata udah di udara makanannya kurang, kita harus muter otak gimana caranya itu penumpang harus bisa dapat makanan. Karena mereka juga nggak mau tahu gitu. Itu haknya gue berhak marah, gue berhak komplain dan lain sebagainya. Jadi untuk mengantisipasi semua resiko itu, karena udah di udara juga kita nggak bisa turun tiba-tiba atau kita tumbuhin makanan, nggak segampang itu. Karena ketika kita udah terbang, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan meminta maaf ke penumpang tersebut. Dan jika ada rekan kerja kita yang belum selesai mengerjakan job desk-nya, biasanya sesama cabin crew itu saling membackup, saling membantu, dan saling mengisi kerjaan masing-masing. Jadi nggak stick to the rule, ini kerjaan gue udah selesai, udah gue nggak mau bantuin yang lain, orang kerjaan gue udah selesai, lu nggak kerja apa-apa, nggak kayak gitu. Semuanya saling bantu, semuanya saling gotong royong, karena semuanya satu tim, satu goal, yaitu memberikan kepuasan kepada penumpang.